warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang terdiri dari saya, Ani Kusumawati dari SMP Negeri 1 Batangan, rekan saya Hamikah Moyasaroh dari SD Negeri Gajah Kumpul, dan rekan saya Ika Ririn Indriani dari SMP Negeri 1 Batangan. Kami akan mempraktikkan praktik coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual Pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hamika. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bu Hamika dan Bu Ririn akan mengadakan praktik coaching ya. Ya, seperti yang sudah direncanakan. Nanti saya berperan sebagai observer atau pengamat, dan Bu Hamika sebagai coach, dan Bu Ririnnya sebagai coaching ya. Nah, tugas saya sebagai pengamat atau observer di sini itu akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bu Ririn. Di sini nanti rubrik penilaian yang akan saya pakai untuk bahan pengamat itu apakah pelaksanaan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah proses coaching ini nanti sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Ngomong-ngomong, Bu Hamika masih ingat ya prinsip coaching itu apa saja? Masih ingat Bu? Apa saja Bu Hamika? Yang pertama ya Ada kemitraan, ya, betul sekali. terus proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan kompetensi. Betul sekali Bu Hamika. Tirta, alur tirta juga masih ingat ya Bu Hamika? Ya, masih ingat. Ya, yang T-nya itu Tujuan, tujuannya, ya. terus kemudian Identifikasi, betul sekali, ya, terus yang kemudian rencana aksi, dan yang tanggung jawab. Betul sekali Bu Hamika. Dan nanti di rubrik penilaian ini saya akan menggunakan 4 kriteria, yaitu baik, terus sangat baik, cukup, dan kurang baik. Jadi saya mohon nanti untuk proses coachingnya nanti Bu Hamika bisa berpedoman dengan rubrik yang telah kita buat hari ini. Gitu ya Bu Hamika ya. Oke, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sedikit kepada Bu Hamika sebelum proses coaching. Jadi kompetensi coaching apa yang ingin Bu Hamika kembangkan dalam proses coaching itu nanti? Ya, kan ada 3 kompetensi ya Bu, ada mendengarkan aktif, terus kehadiran penuh, dan ada pertanyaan berbobot. Iya betul sekali, itu 3 kompetensi coaching ya Bu ya. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut mana yang paling akan Ibu pakai untuk lebih spesifik kepada coaching panjenengan? Ya, biar lebih spesifik saya lebih memilih mendengarkan aktif. Oh, mendengarkan aktif ya. Apa indikator mendengarkan aktif tersebut untuk mencapai tujuan dari capaian coaching ini nanti Ibu? Ya, dalam mendengarkan aktif dalam sesi coaching ini nanti saya sebagai coachnya ya, saat bercerita si coach ini saya harus mendengarkan dengan memberikan perhatian penuh pada si coach ini, dan saya harus menanggapi perasaan bagaimana saat cerita si coach ini, dan itu artinya saya harus fokus terpusat dalam komunikasi nanti kita berdua, coach dan coach saya sendiri. Oke, luar biasa sekali ya Bu Hamika ya. Jadi Ibu ini nanti akan memakai indikator bahwa jenengan harus benar-benar bisa mendengarkan aktif apa yang dikeluhkan atau apa yang disampaikan oleh coach. Oke, terima kasih Bu Hamika. Itu bisa dipraktekkan dalam praktik coaching nanti. Luar biasa. Selamat bercoaching ya Bu Hamika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Hamika. Kemarin Bu Ririn WA saya ya? Iya Bu. Memangnya ada apa Bu? Gini loh Bu, saya ingin di coaching sama Bu Hamika. Oh gitu. Ya Bu, bisa. Kalau hari ini saya ada free. Bagaimana Bu? Iya, sekarang. Iya bisa Ya, Bu. monggo ya. Iya, emang ada masalah apa Bu kok pengen di coaching sama saya? Oh gini Bu, masalah biasalah Bu, bermasalah murid saya sebagai wali kelasnya gitu Bu. Emang murid Ibu kenapa Bu? Murid saya itu sering tidak masuk Bu. Kadang itu 1 minggu hanya beberapa kali hanya
masuknya hanya 2 kali, nanti begini hari ini masuk, besok tidak gitu Bu. Nah, itu pusing sampai. Iya, perubahan yang bagaimana yang ingin Bu Ririn harapkan dari murid tersebut? Murid tersebut kan gini ya Bu, saya itu sudah melakukan itu Bu secara personal, saya mendekatinya, saya sudah berkomunikasi dengan dia, ada masalah apa atau apa ini masalah di sekolah atau masalah di rumah, tapi tidak ada perubahan Bu. Yang saya harapkan anak itu nanti itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, masuk terus aktif di kelas itu. Saya berharap 1 minggu masuk terus, nggak ada 1 hari tidak masuk, berikutnya tidak masuk, itu nggak ada yang saya harapkan Bu. Gitu. Berarti Bu Ririn mengharapkan murid tersebut masuk terus, bisa mengikuti pembelajaran setiap harinya gitu Iya, ya. Bu. Oh ya, berarti Bu Ririn menginginkan murid tersebut pada level berapa? Seandainya ada level 1 sampai level 10, posisi yang Bu Ririn inginkan kepada murid tersebut. Yang saya inginkan ya Bu, kalau sekarang ini anak saya itu ya masih di level 5, nah, tapi saya menginginkan anak saya itu bisa di level 9 lah, tidak sampai 10. Kalau 10 kan sempurna ya Bu ya, jadi cuma 9 lah Bu yang saya inginkan. Berarti kalau ada perubahan level, Bu Ririn menginginkan dari level 5 Ya, berarti naik ke level 9 gitu ya. Kalau level 10 terlalu perfect sempurna Iya, ya bagi iya. murid. Oke, baiklah. Terus usaha apa yang Bu Ririn lakukan atau solusinya supaya murid tersebut ada perubahan? Usaha saya ya Bu, saya itu sudah yang saya lakukan ya, tapi tidak berhasil itu, saya sudah memanggil anaknya ketika jam istirahat, saya kasih nasihat-nasihat lah, tetapi itu tidak mempan Bu. Nah, ini rencana saya untuk solusi kedepannya itu saya akan berkolaborasi dengan guru BK. Iya, saya akan mengadakan home visit Bu ke rumahnya gitu. Berarti selain dengan guru BK, selain home visit, ada solusi lain lagi Bu? Mungkin? Kalau emang ya Bu ya, kalau emang nanti home visit kok tidak bisa menjadikan anak itu lebih baik, kok masih tetap seperti biasa, masuknya kadang seminggu hanya 3 kali atau pokoknya diganggang lah ya, di 1 hari masuk, 1 hari tidak masuk, itu saya kalau visi tidak bisa mengubah ya, saya langsung panggil orang tuanya Bu datang ke sekolah, nanti mintanya seperti apa gitu. Berarti dari Bu Ririn ada 2 solusi ya tadi, Iya. kepada guru BK untuk Iya. home visit, Iya. terus solusi untuk memanggil orang tuanya ke sekolah gitu ya. Lantas kapan Bu Ririn akan laksanakan solusi tersebut untuk murid Bu Ririn? Secepatnya Bu, dalam waktu 2-3 hari ini akan saya lakukan Bu, karena sudah beberapa hari ini yaitu tidak masuk tanpa adanya keterangan, dan saya sudah berkolaborasi dengan guru BK 2-3 hari harus terselesaikan masalah ini. Oke. Terus dari percakapan kita berdua, apa yang ingin Bu Ririn dapatkan dari percakapan coaching pada hari ini? Yang ingin saya dapatkan ya Bu, saya itu ingin menemukan solusi ya. Saya itu bingung, saya sudah melakukan yang pertama, yang itu ya Bu, yang gagal ya Bu ya, saya mendekati anaknya tapi gagal. Terus yang saya menemukan solusi untuk kali ini itu yang pertama, nanti saya akan mengadakan home visit. Yang kedua, saya kalau memang home visit itu nanti tidak ada perubahan, saya akan memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah Bu gitu. Oh iya, berarti Bu Ririn sudah mendapatkan gambaran yang jelas ya antara kedua solusi tadi dengan guru BK home visit atau memanggil orang tuanya ke sekolah. Iya Bu, itu yang saya inginkan. Berarti perasaan Bu Ririn hari ini lebih sangat lega Bu, karena saya bisa bercerita dengan Bu Hanika. Saya itu pusing kok soal itu Bu, apa yang saya lakukan itu tidak berhasil kemarin gitu. Ya, saya harap cerita Bu Ririn saat ini bisa memberikan kelegaan biar Bu Ririn tidak
kayak dibatin terus gitu nggih ya, bisa mengutarakan permasalahan Bu Ririn kepada saya, bisa mencari solusi Bu Ririn, dan saya bisa mendengarkan secara aktif, dapat memberikan perhatian kepada Bu Ririn. Tadi sudah cerita, saya juga terima kasih Bu Ririn sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi cerita, untuk bercerita bersama-sama. Terima kasih ya Bu Anika, saya jadi lega Bu, artinya yang saya istilahnya tak batin ya Bu, cara Jawa itu tak batin, akhirnya bisa terselesaikan masalah. Alhamdulillah sudah mendapatkan solusi bersama-sama dengan baik. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Waktunya. Sama-sama Bu Ya, Ririn. semoga nanti kalau saya punya masalah lagi bisa sharing lagi ya Bu, jangan bosan ya Bu ya dengan saya ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Saya kembali lagi ya Bu ya. Monggo lanjutkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Hamika dan Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Ani. Alhamdulillah wajahnya sekarang sudah ceria-ceria sekali ya. Masih semangat kan Bu? Semangat biasa pokoknya. Semangat dan luar biasa. Oke. Tadi Bu Ririn sama Bu Hamika sudah melakukan praktik coaching ya. Jadi tadi kita sebelum praktik coaching, saya dengan Bu Hamika sudah melakukan obrolan pra observasi yang menanyakan sedikit beberapa pertanyaan lah untuk motivasi agar panjenengan berdua bisa melakukan praktik coaching ini dengan baik. Ya. Oke, setelah itu tadi saya juga hadir dalam praktik coaching panjenengan. Saya sudah mengamati, sudah mengobservasi, sudah menilai panjenengan berdua itu sesuai dengan rubrik yang saya sampaikan di pra observasi tadi, dan luar biasa sekali. Praktiknya itu sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang baik, dan hasilnya saya temukan bahwa si coaching panjenengan ini sudah bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Oke, baik Bu Hamika, ada sedikit pertanyaan setelah observasi tadi ya Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait keterampilan yang tadi waktu pra observasi jenengan sebutkan, indikator yang sudah jenengan sebutkan? Iya, tadi sebelum praobservasi saya menjelaskan tentang mendengarkan aktif. Saya sebagai coach harus mendengarkan sepenuhnya buat coach ini untuk memberikan perhatian biar coach merasa terdengarkan tadi curhat permasalahannya, terus perasaannya. Saya juga sebagai coach harus bisa merasakan, harus fokus komunikasi antara saya sendiri coach dengan coach. Oke, betul sekali. Jadi yang jenengan sampaikan ini tadi sudah saya catat, dan benar sekali Bu Hamika, di hasil catatan saya itu tadi Bu Hamika sudah berusaha untuk menjadi pendengar aktif dari Bu Ririn yang menceritakan permasalahannya. Dan saya acungi jempol bahwa tadi di antara coach sama coachee ini saling berhubungan. Jenengan bisa menggali potensi dari Bu Ririn sebagai coaching-nya, permasalahan Bu Ririn disampaikan ke coach, dan jenengan sebagai coach memancing, menstimulus pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memunculkan ide-ide Bu Ririn. Luar biasa sekali, itu menurut catatan saya, dan sesuai dengan rubrik saya nilai di sini sangat baik untuk praktik coaching hari ini. Oke, jadi satu lagi Bu Hamika, kompetensi apa lagi yang ingin jenengan kembangkan selain kompetensi mendengar aktif tadi? Selain kompetensi mendengarkan aktif, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mindfulness. Di sini saya ingin menjadi kayak berbaur gitu loh Bu. Ya, ini Bu Ririn cerita gini, saya bisa hadir penuh memasuki tadi ceritanya Bu Ririn, saya bisa berbaur, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Ririn. Dengan sebelum Bu Ririn cerita, seharusnya tadi saya bisa menggunakan teknik stop, saya bisa menghirup nafas sebentar, saya menghembuskan nafas. Sebelum Bu Ririn cerita, saya bisa menggunakan mindfulness tadi, teknik stop.
gitu. Oh, gitu ya, luar biasa sekali ya. Jadi selain keterampilan mendengarkan aktif, jadi setelah observasi tadi, jenengan bisa menyimpulkan bahwa keterampilan mindfulness atau kesadaran atau kehadiran penuh dalam mendengarkan si coach ini perlu jenengan kembangkan lagi. Oke, nanti di coaching selanjutnya mungkin dengan coach lainnya bisa Bung Hamikah terapkan kembali keterampilan-keterampilan itu agar proses coachingnya itu lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Saya acungi jempol untuk panjenengan berdua dan semoga ini bisa mengimbas ke teman yang lainnya bahwa dalam memecahkan suatu masalah itu atau mengobservasi suatu masalah itu bisa dilakukan dengan praktik coaching seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bu atas Ani. waktunya. Atas Sama-sama. waktunya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani dan Bu Hamika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya berdua ini hari ini? Alhamdulillah baik. Bu. Ya di sini ya Bu, di sini saya sebagai observer ya akan mengamati Bu Ani ya khususnya yang sebagai coach dan Bu Hamika sebagai coaching. Tapi sebelumnya di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Tapi mari kita bahas untuk rubrik penilaiannya ya. Yang pertama yang akan saya amati yaitu apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya apa belum. Yang kedua bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Yang ketiga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan coach ya. Tapi di sini jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu adanya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang yang Ibu Ani ya sebagai coach ya yang perlu dijawab. Satu, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nanti pada saat coaching Bu? Kompetensi apa? Ya, kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu ya, kesadaran penuh, Iya. terus kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengar aktif. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini nanti. Berarti ada 3 ya Bu ya kompetensi Betul yang sekali. ingin Bu Ani kembangkan. Yang pertama tadi mendengarkan aktif, Terus kedua kemudian kehadiran penuh ya Bu. Ya. Terus yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk yang kedua sekarang kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu yang ingin diobservasi? Oke, pertanyaan berbobot yang ingin saya lebih spesifikkan dalam coaching ini nanti Bu. Iya. Ya berarti kalau pertanyaan berbobot, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu nanti inginkan pada saat nanti di coaching itu seperti apa indikatornya? Oke, jadi indikator yang ingin saya kembangkan dalam pemberian pertanyaan berbobot ini nanti agar pertanyaan ini nanti dapat menstimulus coaching saya yang dapat memunculkan ide-ide yang sebelumnya belum ada di pikirannya si coaching. Jadi nanti setelah saya berikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu beliau akan muncul potensi-potensi yang dimiliki oleh si coaching dan akhirnya ide-ide yang sebelumnya belum tergali akan tergali. Seperti itu Bu Rere. Berarti intinya menggali ide-ide Iya, benar sekali. Iya, Melalui seperti pertanyaan itu. berbobot itu tadi. Iya, terima kasih ya Bu Ani. Demikian dulu ini pertanyaan dari pra observasi ya. Silakan Ibu berdua sebagai coach dan coaches bisa melakukan praktek coachingnya. Oke, terima Terima kasih. kasih, Bu. Ya, monggo. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Mika. Maaf mengganggu Bu, apakah ada waktu Bu Ani? Oh, ada, silakan duduk Bu Mika. Monggo, Terima silakan kasih. duduk. Enggak, ini baru nyampe juga ini. Baca-baca ini loh Bu, Fajar Republik. Beritanya kok bagus hari ini Bu. Iya, gini Bu, saya kok galau Bu. Mau sharing-sharing sedikit boleh Bu? Oh, silahkan. Mas seneng ini kalau diajak sharing ya. Iya, gini Bu ceritanya. Saya kan ini ikut guru penggerak angkatan 7. Terus di sekolah juga saya guru kelas 3 kan kelas rendah Bu. Harus selalu dipantau anak-anak.
betul sekali. Terus selain itu juga di rumah saya juga punya anak kecil juga. Terus saya juga itu sama bisnis sampingan, Bu. Terus banyak kerjaan itu saya kok makin pusing, banyak tugas, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Amika ya. Jadi Bu Amika itu ibu rumah tangga yang pertama, ibu berkarir, dan sekarang itu tambahan lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Wah, luar biasa sekali Bu Amika. Jadi itu kegiatan-kegiatannya ibu Setiap harinya ya. Iya. Jadi untuk memanage waktu tadi gimana caranya ibu? Apa yang sudah ibu lakukan? Ya makanya itu Bu, saya galau, saya belum bisa membagi waktu antara pagi jam 7 sudah ada di sekolahan, sebelum pergi sekolah juga harus ngurusin anak-anak, jadi ibu rumah tangga, terus di sekolahan harus menunggui anak-anak kelas rendah dari jam 7 sampai pulang. Kalau ditinggal sebentar aja ke kantor anaknya pada rame. Terus setelah dari anak-anak sudah pulang kelas 3, saya mikir ada administrasi guru yang harus dikerjakan, belum lagi tugas deadline CGP juga, nanti di rumah juga ngurusi bisnis, nggak ada anak buah, nggak ada, saya sendiri yang langsung pegang secara langsung, saya semua. Masya Allah, ibu wanita yang luar biasa sibuknya ya. Ngomong-ngomong situasi yang ibu inginkan itu yang bagaimana dengan kesibukan ibu tadi? Situasinya itu yang jenengan inginkan itu yang bagaimana? Yang saya inginkan ya antara wanita karir, ibu rumah tangga, tugas CGP ini tuh seimbang semua gitu loh Bu, terlaksana dengan sesuai on time deadline-nya. Maaf ya Bu, ini sekarang ini kemarin juga kebanyakan tuh tugas CGP saya itu agak terlambat Bu mengirimkannya. Saya bingung bagi waktunya ini loh Bu, belum bisa. Jadi masalah ibu itu bagaimana cara membagi waktu agar tadi pekerjaan sekolah beres, pekerjaan rumah beres, pengembangan diri ibu di pendidikan guru penggerak juga beres, dan semua tugas-tugas itu inginnya Bu Hamika itu bisa dikerjakan sesuai dengan deadline ya. Baik, apa yang ibu perlu lakukan untuk hal tersebut? Mungkin saya harus membagi waktunya ini harus secara terperinci Bu ya, mungkin nggak, maksudnya itu waktunya ini saya pergunakan dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada waktu selang waktu saya pergunakan untuk leha-leha atau saya nyantai gitu. Mungkin itu nggak bisa Bu, harus ini ada waktu luang, saya harus mengerjakan tugas CGP atau saya buat administrasi kelas atau saya apalagi gitu. Pokoknya harus terarah, mungkin ya waktunya itu harus cukup terarah untuk ini, untuk itu, biar nggak kacau semua. Oke, dari keinginan ibu untuk membuat waktu yang terarah, lebih terperinci, jadi waktunya itu biar lebih efektif. Iya. Kira-kira apa yang ingin ibu kembangkan cara untuk meminit waktunya ibu itu tadi? Yang akan saya kembangkan mungkin yaitu Bu tadi, membagi waktu. Terus saya tidak boleh seperti ada tugas terus saya kerjakan besok itu jangan, harus on time. Sekarang saya ada waktu luang, harus saya kerjakan sekarang, tidak boleh kayak menunda-nunda pekerjaan, harus tepat waktu. Ini ada pekerjaan harus diselesaikan, jangan menunda besok saya capek, besok saja malah itu tertunda, makin menumpuk tugasnya. Betul sekali Bu Hamika. Jadi kalau kita menumpuk suatu pekerjaan, jadi nantinya itu pekerjaan itu tidak akan lebih ringan, tapi malah akan menumpuk. Misalnya deadline CGP masih tanggal 25, sekarang baru tanggal 20. Padahal hari ini Bu Hamika free, tidak ada kegiatan, hari libur nggak ngajar. Misalnya hanya bisnisnya, pekerjaan rumah sama bisnisnya lewat online kan, masih ada waktu luang gitu. Nanti kita ngerjain tugasnya CGP mepet aja tanggal 24 ya gitu. Jadi Bu Hamika ingin menghindari hal tersebut ya. Oke, luar biasa itu. Jadi untuk memenuhi itu semuanya, kira-kira indikatornya apa ya Bu Hamika? Tujuan saya ya. Ya, jadi tujuan indikator dari
untuk meminit waktunya tadi loh? Ya itu tadi, supaya semua tugas terselesaikan dengan baik semua secara efektif, tidak ada pekerjaan yang tertunda, sama-sama jalan gitu loh. Nah, luar biasa sekali itu. Iya, baik. Jadi indikator capaian Bu Hamika itu ingin semua pekerjaan berjalan lancar, tidak ada yang tertunda satupun, dengan cara meminit waktu tadi. Berusaha untuk menghindari hal-hal yang menyepelekan, tugas ini nanti aja lah, nanti aja, seperti itu. Oke. Jadi misal saya punya skala Bu 1 sampai 10. Angka 10 itu Bu Hamika sudah pandai meminit waktu, semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan rapi. Tapi 0 itu Bu Hamika masih amburadul. Tadi kayak misalnya CGP-nya tidak sesuai deadline, terlambat terus, dan kemudian pekerjaan rumah, cucian dan sebagainya masih numpuk, anak-anak rewel, masih rembes, belum mandi. Nah, kira-kira saat ini tuh Bu Hamika ada di skala berapa? Kalau saya ya mungkin di skala 6 Bu, untuk posisi saya saat ini. Oh, di angka 6 Iya. ya. Angka 6-nya masih bisa Ibu ceritakan? Iya, soalnya gini, kalau saya mengerjakan tugas CGP full, malam saya kerjakan, saya tidak tidur, nanti di waktu pas sekolah saya mengajar, waktu anak-anak istirahat itu saya mengantuk. Selain itu juga saya tidak bisa jualan online karena saya tidak bisa membagi waktu nanti ini membuat tugas, saya tidak bisa posting-posting jualan. Kalau saya menyelesaikan, seandainya saya posting jualan, fokus ke jualan, nanti CGP saya, tugas CGP malah terbengkalai. Yaitu tadi, nanti kirimnya agak terlambat, soalnya menunda sedikit waktu tadi. Iya. Berarti panjenengan masih ada di angka 6 karena belum bisa memilih waktunya secara maksimal ya. Ngomong-ngomong, seminggu ke depan pengen naik di angka berapa? Pengen saya ya 9 Bu. Angka 9. Iya, kalau 10 itu terlalu perfect ya, nggak ada manusia yang perfect. Kalau 9 pokoknya kayak superwoman gitu ya Bu, Iya. terlaksana semua dengan lancar. Good lah kalau gitu. Angka 9-nya seperti apa? Ya, CGP tugasnya oke, sudah deadline-nya tepat waktu, on time, tugas mengajar oke, administrasi guru kelas oke, terus tugas sebagai ibu rumah tangga oke, sama bisnis online sampingan juga oke. Makanya super woman. Oke, luar biasa sekali ya Bu Hamika ya. Untuk mencapai ini tadi loh Bu Hamika, yang sudah Ibu lakukan apa? Yang saya sudah lakukan yaitu tadi, membagi waktu tapi kurang efektif. Iya, masih kurang Iya. efektif ya, oke ya. Jadi Ibu sudah melakukan itu semuanya ya. Apa yang perlu Ibu tambahkan lagi untuk mengefektifkan waktu tadi loh Bu Hamika? Misalnya Bu Hamika ada apa ya? Apa yang harus lakukan ya? Setuju ya, jadwal ya. Iya, misalnya apa itu? Coba bisa Bangun lebih tidur bisa, ya. bisa lebih dikembangkan lagi Bu. Mungkin kalau tidak tertulis bisa planning saja ya Bu ya, dalam bayangan jadwal schedule dari bangun tidur jam segini, terus saya harus ngurusin anak gitu ya, rumah tangga jam 7 kurang harus sudah berangkat ke sekolah, jam 7 udah sampai sekolah, nanti sampai jam 2 kan pulang sekolah ya, jam 2 terus setelah pulang bisa nganterin anak ngaji, setelah nganterin anak ngaji sambil tadi bisnis online ya, atau sambil nyuci baju ya, pulang sekolah kan nggak apa-apa. Terus malamnya saya mengerjakan CGP harus sebelum due date tadi, tanggal jadwalnya harus sudah terselesaikan, harus sudah saya upload. Nah, itu luar biasa sekali idenya. Barusan Jina sudah muncul ini, apa yang harus saya lakukan ini. Contoh tadi Jina buat schedule, misalnya tadi Bu Hamika mau menulisnya seperti itu atau hanya planning bayangan? Planning gitu saja, aja? nanti kalau nulis kan terlalu berarti kayak jam segini saya harus begini, jam ini harus begini, harus terurai rapi setiap harinya seperti itu ya Bu Hamika. Nah, kira-kira kapan itu mau Jina lakukan? Kalau bisa ya segera Bu, soalnya ini kan CGP programnya tinggal sedikit ya. Gitu Tahapnya ini kan sudah mau selesai, kalau bisa memberikan yang terbaik gitu. Iya, luar biasa sekali. Nah, bagus sekali itu tadi Bu idenya Bu. Nah, gimana sekarang perasaannya? Ya lega tuh bisa sharing sama Bu Ani. Iya tadi saya sebagai teman sharing jenengan aja merasa wow, ini Wonder Woman sekali.
strong woman yang melakukan banyak kegiatan bisnis, Iya, semoga terus saja. kemudian pengembangan dirinya juga luar biasa. Dan tadi muncul ide-ide tadi buat jadwal schedule lah untuk mempermudah manage waktunya Bu Hamikah ya. Iya. Semoga Bu Hamikah ini nanti dalam melakukan semua kegiatannya bisa berkah barokah, rezekinya ngalir banyak, lulus CGP dengan predikat baik, terus kemudian dagangannya juga laris manis, anak-anaknya juga bisa sekolah dengan baik ya, sehat, terus mengajarnya juga bisa efektif, lancar dengan anak-anak gitu Yang ya. penting diberi kesehatan ya Bu, bisa Iya. semuanya berjalan dengan lancar, efektif, sesuai harapan. Amin. Nah itu yang utama, yang penting Bu Hamikah jaga kesehatan. Iya. Luar biasa. Ada lagi yang mau dibicarakan Bu Hamikah? Sudah, Bu. Besok kalau ada yang ingin saya bicarakan, saya minta waktu Bu Ani lagi. Oke, terima kasih sekali mau Iya. bercurah pendapat, sharing dengan saya. Dengan sharing ini juga saya bisa mengambil ilmunya. Siapa tahu nanti saya bisa seperti Bu Hamikah dan bisa menerapkannya Bu Hamikah. Boleh ya Bu, Luar join biasa. bisnis sama iya. saya. Gitu ya. Oke, boleh lah. Bonusnya tinggi ya. Iya, lumayan. Oke, terima kasih ya Bu Hamikah. Iya, terima kasih ya Bu Ani ya, Iya. atas sharingnya sudah mendengarkan dengan baik. Thank you. Iya, makasih. Oh, ini makasih ya Bu Ani ya, dengan Bu Hamikah yang telah melakukan coaching yang sangat luar biasa ya Bu. Dari tadi saya selama mengamati, selama saya jadi observer, selama observasi tadi Bu Ani dan Bu Hamikah sungguh luar biasa yang saya amati ya Bu. Ya, di sini sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Ani sebagai coachnya tadi ya Bu Ani ya. Apa sih yang sudah Ibu lakukan terkait dengan keterampilan indikator Ibu tadi? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Ririn yang sudah melakukan pengamatan di praktik coaching kami. Jadi yang sudah saya kembangkan di praktik coaching tadi adalah bahwa saya sebagai coach sudah memberikan pertanyaan terbuka untuk coach saya, terus kemudian pertanyaan yang menggunakan alur tirta, semuanya insya Allah sudah terpenuhi dalam praktik coaching tadi Bu Ririn. Jadi seperti tadi praktik yang menggunakan alur tirta itu bisa menggali atau menstimulus ide-ide kreatif dari kursi saya. Jadi permasalahannya beliau itu ternyata bisa diselesaikan sendiri oleh beliau, seperti itu Bu Ririn. Jadi saya juga mengucapkan luar biasa sekali juga pada Bu Hamikah, karena apa? Di praktik coaching ini beliau yang punya masalah, tapi akhirnya beliau sendirilah yang bisa memecahkan masalahnya. Ternyata luar biasa sekali potensi beliau. Itu Bu Ririn, gitu ya Bu Ani ya. Menurut catatan saya ya Bu, selama observasi ini tadi, hasil observasi saya, Bu Ani sebagai coach sudah melakukan alur tirta ya, sesuai dengan alur tirtanya, sehingga Bu Hamikah dapat tergali lah ya Bu, ide-ide atau solusinya ya dari Bu Hamikah sendiri, tadi dengan menggunakan alur tirta, dengan menggunakan prinsip tadi coaching ya Bu ya. Ya berarti catatan saya Bu Ani sungguh luar biasa dengan Bu Hamikah, sudah menggunakan alur tirta, sudah menggunakan visi coaching itu ya Bu ya. Terus untuk berikutnya sekarang Bu Ani, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi selain yang tadi Bu, pertanyaan berbobot tadi? Oke, terima kasih. Jadi kompetensi saya itu di praktik coaching selanjutnya saya ingin lebih ke mendengarkan aktif Bu Ririn. Karena apa? Kompetensi ini itu sungguh sangat membutuhkan skill. Karena saya sebagai coach, pengalaman saya sebagai coach seperti tadi yang sudah saya katakan pada Bu Hamikah, saya itu harus mendengarkan apa yang beliau ceritakan kepada saya sedetil-detilnya seperti itu. Jadi saya harus bisa masuk dalam ceritanya beliau seperti itu. Jadi intinya saya ingin meningkatkan lagi keterampilan dalam mendengarkan aktif gitu. Gitu ya Bu, intinya Bu Ani lebih meningkatkan kependengaran aktif lagi ya Bu sekali. Terima kasih ya Bu Hamikah dan Bu Ani sudah melakukan praktik coaching yang sangat luar biasa. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bu Hamikah. Bagaimana kabarnya pada hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu.
Baiklah, nanti saya akan mengamati Ibu dalam teknik coaching sama Bu Ani Kusmawati, Ibu sebagai coach dan Bu Ani sebagai coaching. Di sini saya sebagai observer akan memberikan pertanyaan, tapi sebelumnya saya akan membahas rubrik penilaian dulu, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab apa belum, dan bagaimana Ibu nantinya memberikan pertanyaan berbobot pada Koji Bu Ani, dan setelah itu bagaimana Koji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Coach Ibu sendiri. Baiklah, di sini jangan lupa nanti Bu Ririn untuk menyesuaikan 3 prinsip coaching, yaitu tadi ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Sekarang yang perlu Ibu jawab dari pertanyaan saya, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan untuk teknik coaching pada saat ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yang pertama itu adanya kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan saya kembangkan Bu, kompetensi itu. Ya, lantas kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi kepada Bu Ani Koji tersebut? Oh, yang ingin kompetensi yang lebih spesifik nanti ya Bu ya, itu saya kehadiran penuh supaya saya nanti itu coachnya lebih fokus terhadap apa yang akan nanti yang disampaikan kepada coachingnya. Ya. Lalu yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada saat coaching pada hari ini? Ya, tadi kan saya kehadiran penuh ya Bu, berarti nanti yang ingin saya sampaikan ya, yang ingin dalam kehadiran penuh itu ya nanti saya itu nanti biar itu coachnya itu bisa menggali pertanyaan-pertanyaan dari coachnya itu selalu fokus terhadap coachingnya gitu Bu. Gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Ririn. Oh iya Bu Ani, silakan duduk. Makasih Bu Ririn. Tumben ini ada apa? Bu Ririn ini sedang jam kosong? Iya Bu, hari ini. Iya, jam ini saya tidak ada kelas. Ada apa ya? Boleh saya sharing atau ngobrol sebentar Bu Ririn? Boleh. Terima kasih Bu Ririn, maaf menunggu waktunya. Iya. Ada apa ya Bu Ani? Begini Bu Ririn, kemarin seminggu yang lalu setelah ada pembinaan itu kan banyak sekali dari wali kelas masukkan ini wacana-wacana atau masukan masalah-masalah di anak kepada saya. Saya ini kan sebagai kesiswaan ya Bu Ririn, jadi masalah-masalah anak itu pasti dimasukkan ke saya dan saya harus mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, itu yang membuat saya ingin sedikit bercurang pendapat dengan Bu Ririn. Mungkin nanti setelah saya bercerita seperti ini saya akan merasa pelanggar gitu. Oh, itu ya Bu Ani ya. Berarti masalahnya itu ketidakdisiplinan anak ya Bu ya. Intinya seperti itu ya Bu ya. Ya, salah satunya Bu Ririn. Tadi kemarin itu saya tangkap dari wali kelas yang bicara dengan saya itu satunya kedisiplinan. Yang pertama itu disiplin tentang datang ke sekolahnya, terus kemudian cara berpakaiannya. Yang pertama untuk yang datang terlambat itu sedikit sudah teratasi dari kesiswaan. Yang sekarang lebih viral itu anak-anak itu sekarang jadi tidak disiplin dalam berpakaian di kelas. Itu yang paling dikeluhkan Bapak Ibu guru yang mengajar. Seperti itu. Jadi itu ya Bu, masalahnya berarti tentang anak-anak yang sekarang ini memasukkan itu tidak disiplin di kelas itu ya Bu, yang masukkan baju atau apa itu ya yang membuat Bu Ani galau itu ya Bu ya. Iya, itu ya. benar sekali. Ya jadi itu tadi guru mapel
lapor kepada wali kelas, terus kemudian wali kelas melaporkan kepada saya tentang masalah tadi yang sedang banyak terjadi itu, ketidakdisiplinan berpakaian. Banyak anak yang tidak bersepatu di kelas, terus kemudian pakaiannya selalu dikeluarkan di kelas. Nah itu kan sebagai guru kan kita juga tidak enak sekali memandang hal seperti itu ya Bu Ririn. Oh gitu ya Bu Ani. Jadi itu Ibu menampung laporan-laporan dari wali kelas atau yang ngajar di kelas itu ya Bu. Iya. Kalau gitu apa yang perlu Ibu lakukan untuk mengatasi ini? Kemarin tuh saya sudah mencoba Bu Ririn membuktikan sendiri. Langkah pertama saya membuktikan sendiri di kelas. Sebenarnya kalau waktu saya mengajar, saya kan mengajar anak-anak juga. Saya kan mengajar di kelas 9. Nah, banyak juga keluhan dari wali kelas itu kan tidak hanya di kelas 9. Nah, saya tidak mengajar di kelas 8 dan kelas 7. Jadi, kemarin pernah sempat saya keliling seperti itu. Oh iya, memang benar. Ada beberapa anak yang pakaiannya tidak rapi di kelas 7 dan kelas 8. Kalau di kelas 9, saya berusaha untuk setiap ada anak yang keluar baju seperti itu, saya sudah mencoba untuk menegurnya, ayo dimasukkan bajunya biar rapi. Jadi setiap melihat saya kan langsung dimasukkan saja. Tapi kalau misalnya tidak ketemu saya atau di guru lain, kok banyak guru yang mengatakan bahwa bajunya itu keluar. Nah ini loh jadi bahan unek-unek saya. Padahal di kelas 9 itu kalau saya melihat ketika anak tidak berpakaian rapi, setiap saya tegur langsung dimasukkan. Bahkan baru keluar sedikit saja, lihat saya langsung dimasukkan. Untuk yang di kelas 7 dan kelas 8 memang pantauan saya tidak begitu maksimal karena saya juga tidak ngajar di kelas 7 dan 8. Yang sudah saya lakukan sementara ya ini Bu, melakukan pengamatan, observasi kepada anak-anak itu pada saat-saat jam istirahat. Ya, saya melakukan pengamatan, benar apa tidak. Kalau saya coba, kalau misalnya saya menemukan anak-anak itu tidak berpakaian rapi, langsung saya tegur. Coba bisa dimasukkan pakaiannya, terus saya tanya alasannya kenapa kok tidak dimasukkan, seperti itu. Berarti Ibu itu melakukan observasi ya Bu, setiap istirahat. Nanti kalau ada anak yang bajunya tidak dimasukkan, Ibu tegur seperti itu. Dan menurut Ibu, indikator dari Ibu itu sudah memenuhi kedisiplinan murid tersebut belum? Indikator saya kan, saya ingin di kesiswaan itu semua anak itu memiliki rasa disiplin, termasuk disiplin tadi berpakaian khususnya, terus kemudian disiplin dalam pembelajaran dan sebagainya. Kalau masalah saya ini tadi kan disiplin ketidakrapian saat di kelas ya, seperti yang dimasalahkan oleh Bapak Ibu guru dan wali kelas yang dilaporkan kepada saya itu. Indikatornya ya saya ingin anak-anak itu selalu rapi di saat pembelajaran di kelas maupun sedang tidak di kelas, misalnya sedang istirahat ataupun sedang kegiatan di luar kelas, itu anak selalu berpenampilan rapi. Memakai sepatu indikatornya ya kecuali pelajaran yang tidak dibolehkan memakai sepatu, seperti pembelajaran waktu di TK atau di lab seperti itu ya. Pembelajaran TK kan harus berkunjung di lab, nah sepatu harus lepas karena itu ruangan AC. Nah itu memang harus dilepas, atau pelajaran tari ini yang mengharuskan harus tidak memakai sepatu, silahkan. Tapi selain itu anak-anak itu harus bersepatu. Itu indikator kedisiplinan yang saya inginkan. Jadi anak-anak itu rapi berpakaian seperti itu. Baiklah Bu ya, jadi indikatornya adalah Ibu itu ingin anaknya selalu rapi, baik di kelas maupun di luar kelas. Ya, Intinya kan seperti itu. Dan sehubungan dengan tujuan tersebut ya, dari skala 1 sampai 10, jika 10 itu sudah bisa mendisiplinkan anak, sedangkan 0 itu belum bisa ya Bu ya, itu berarti saat ini berada di skala berapa? Kalau masih banyak keluhan dari Bapak Ibu guru, termasuk wali kelas yang lapor ke saya, saat ini masih di angka 6. Berarti kalau seperti itu masih di angka 6, seperti apa angka 6 itu Bu? Ya itu tadi Bu, angka 6 itu anak-anak masih banyak melanggar kedisiplinan yang itu tadi, tidak memasukkan baju waktu di kelas maupun di luar kelas, dan banyak yang tidak memakai sepatu.
seperti itu di angka 6 menurut saya. Disiplin tadi ya Bu ya, ada ya di luar kelas tidak memasukkan baju, sepatu ya Bu ya. Baik Ibu, jika Ibu ingin meningkatkan menjadi angka berapa Bu dalam seminggu ke depan ini Bu? Dalam seminggu ke depan ini saya sebagai wakil kesiswaan saya ingin di angka 9 Bu Ririn. Karena apa? Kalau anak-anak itu bisa disiplin, berpenampilan rapi, pastikan juga pikiran akan fresh. Bapak Ibu guru juga akan semangat mengajarnya dan pastinya proses pembelajaran itu juga akan berjalan lancar. Karena apa? Kalau anak disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam pembelajaran, Bapak Ibu guru ngajarnya kan juga akan nyaman, senang kayak gitu. Nah, saya yakin itu pun akan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Seperti itu. Kalau untuk anak untuk menyiapkan anaknya disiplin tadi ya Bu Aria, apa yang sudah Ibu lakukan? Oke, dari kemarin itu Bu Ririn, dari setelah banyak Bapak Ibu guru yang berkeluh kepada saya bagaimana cara mengatasinya itu, saya sudah mencoba berkolaborasi dengan BK juga, dengan kesiswaan kedua juga, bagaimana cara mendisiplinkannya. Saya mencoba gini Bu Ririn, kita selalu adakan razia di sini seminggu sekali lah, kita ada seminggu sekali. Terus kemudian siapa yang tidak memakai sepatu di dalam kelas, nanti sepatunya kita ambil terus kemudian kita sita, anaknya dipanggil, alasannya kenapa tidak memakai sepatu di kelas. Kalau alasannya bisa kita terima, mungkin kakinya sedang sakit atau hal lain, kita ada kebijakan tersendiri. Tapi kalau sekali, 2 kali, 3 kali kok masih melakukan pelanggaran tersebut, kami sudah berkolaborasi dengan BK untuk mengadakan panggilan orang tua dan mengambil sepatu itu oleh orang tua. Jadi orang tua yang ngambil. Jadi masalah itu biar orang tua juga tahu, seperti itu. Melibatkan orang tua. Iya. Kalau gitu tadi Bu Ani mau berkolaborasi dengan guru BK, mau berkolaborasi dengan kesiswaan kedua, itu mau dilakukan kapan? Segera, karena seperti itu. Segera Bu Ririn. Segera. Ya, segera ini setelah saya sedikit sharing dengan jenengan kan mungkin ya, kalau ini memang harus segera dilakukan karena ini kan juga urgent sekali. Proses pembelajaran yang nyaman kan memang sangat diperlukan di sekolah kita ini Bu Ririn. Jadi kalau misalnya anak-anak selalu disiplin, termasuk tadi berpakaian dan lain sebagainya, insya Allah minggu depan setelah saya sosialisasikan, waktu selesai upacara nanti saya akan sosialisasikan ke anak-anak untuk pendisiplinan berpakaian rapi. Terus nanti ya hari Selasanya sudah mulai kita adakan. Baik, intinya 1 minggu sekali kita akan adakan razia bagi siapa yang tidak berpakaian rapi. Yang paling utama adalah tidak bersepatu waktu di kelas ataupun di luar kelas. Sepatunya akan kami ambil. Terus kemudian panggilan orang tua, alasannya tepat atau tidak. Kalau misalnya alasannya tepat, kita berikan kebijakan. Kalau tidak, berarti sepatu itu harus diambil orang tua. Seperti itu. Jadi tadi solusinya untuk meningkatkan disiplin tadi ya Bu ya, itu seminggu sekali diadakan razia, kemudian nanti kalau tidak ada panggilan orang tua ya, misalnya masih dilanggar, masih melakukan hal tersebut berulang-ulang, ya kita harus mengadakan panggilan orang tua untuk membicarakan hal tersebut. Seperti itu. Baiklah Bu Ani, gimana sekarang perasaannya? Menurut ya, setelah adanya sedikit sharing-sharing inilah, berbagi dengan saya, gimana perasaannya Bu Ani? Lega juga sih Bu Ririn. Dari pertanyaan-pertanyaan jenengan tadi kan akhirnya saya kok saya harus gini lah gitu. Ini terpancing juga dengan saya dengan pertanyaan-pertanyaan jenengan tadi gitu. Jadi ya rasanya saya ke depan harus seperti ini nih, kayak gitu. Saya harus lakukan ini untuk disiplinkan anak seperti itu. Oh, gitu ya Bu Ani. Berarti sekarang perasaannya lebih
Iya, plong, lebih ada plong, ya. ya. Karena apa Bu Ririn? Ya tadi kedepannya saya sudah ada pandangan apa yang harus saya lakukan. Seperti tadi dari pancingan pertanyaan-pertanyaan jenengan tadi ternyata saya akan melakukan seperti ini, aksi saya akan seperti ini untuk disiplinkan mereka seperti itu. Dan semoga ini nanti berhasil ya Bu Ririn. Ya, saya tunggu ya Bu Ani Iya. kabar berikutnya gimana tindak lanjutnya tadi ya Bu Iya, ya, yang iya. Bu Ani mau mengadakan razia, mau kalau tidak panggilan orang tua ya Bu Ani, saya tunggu ya Bu Ani ya Oke. kabar berikutnya ya. Minta bantuan Bu Ririn juga bisa sambil memantau anak-anak Iya, ya nanti kalau iya. misalnya masih ada beberapa Iya, siap. anak-anak yang tidak disiplin di kelasnya Bu Ririn bisa apa namanya bisa Iya, bisa saya kita ingin, saling iya. bicara, oh ini Bu Ani kok masih belum berubah atau gimana, nanti akan kami adakan yang lebih pendisiplinan lagi, yang lebih akur seperti itu. Iya. Ya Bu, nanti kita saling berkolaborasi lah ya Bu Ani, ini anak saya seperti ini gitu betul ya. sekali, Bu Ririn. Iya. Ya pokoknya disinilah intinya untuk mendisiplinkan anak itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Bahwa kita itu harus ya saling kolaborasi ya Bu Ririn. Tidak hanya dengan orang tua, dengan rekan guru, wali murid dan semuanya itu. Semuanya Iya. itu warga sekolah ikut Iya, semuanya Bu. betul Kalau sekali, nanti Bu. cuma satu ya nggak akan terselesaikan. Iya, betul Ya, intinya sekali. semuanya ya. Oke. Gimana? Oke, terima kasih Bu Ririn. Iya. Ini apa namanya sedikit lega lah. Alhamdulillah. Dan nanti besok habis ini saya akan sosialisasikan Bu Ririn dan aksi nyatanya hari Selasa nanti Iya. saya akan razia Saya dengan tunggu BK ya, Bu, ya. sama siswaan 2 Iya, seperti itu. saya tunggu cerita berikutnya ya Bu Ani. Oke, terima kasih ya Bu Ririn Iya. atas saran-sarannya, atas waktu luangnya sedikit mau mendengarkan cerita saya dan akhirnya terwujudlah ide ini ya Bu Ririn. Terima Iya, kasih. iya, sama-sama Bu Ani. Jangan bosan ya, bisa bercerita kembali lagi. Oke, saya Iya. ke kelas dulu, anaknya Iya. sudah bel ya Bu Ririn. Iya. Assalamualaikum Bu Ririn, Bu Ani. Waalaikumsalam. Itu tadi saya sudah melakukan pra-observasi dan saya sudah melihat langsung praktek coaching antara Bu Ririn sama Bu Ani. Sudah luar biasa hebat, komunikasi jenengan, kearifan jenengan berjalan dengan baik, komunikasi yang interaktif, ya, sangat baik. Di sini sebagai pasca observasi saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Ririn. Apa saja yang sudah Bu Ririn lakukan terkait keterampilan indikator yang Ibu lakukan? Nah, terkait indikator yang saya lakukan ya Bu, saya tadi sudah melakukan dengan Bu Ani apa alur ya, alur menggunakan alur pita terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu tadi sudah saya laksanakan dan berjalan dengan baik. Akhirnya Bu Ani dapat menemukan solusi-solusi yang permasalahan yang dihadapi Bu Ani saat ini. Tadi sebelum ke observasi, Bu Ririn mempunyai kompetensi yaitu apa? Yang spesifik tadi itu? Yang mendengar itu, yang kehadiran penuh. Iya, kehadiran penuh. Iya. Setelah tadi melakukan coaching sama Bu Ani, kompetensi apa yang ingin Bu Ririn tingkatkan lagi, kembangkan lagi selain dengan tadi apa kompetensi kehadiran penuh? Selain itu apalagi Bu? Selain tadi kehadiran penuh, yang ingin saya kembangkan lagi itu membuat pertanyaan berbobot Bu. Karena di sini pertanyaan berbobot itu dapat menggali potensi-potensi coach, sehingga coach itu dapat menemukan solusi atau solusi dari permasalahan yang dihadapi itu Bu. Dapat menemukannya secara sendiri. Berarti kompetensi membuat pertanyaan berbobot Iya. harus ditingkatkan lagi ya, Iya. karena untuk tadi menggali pertanyaan buat koci agar koci memberikan menceritakan permasalahannya sehingga bisa membuat solusi permasalahan yang Iya. dihadapi, bisa memecahkan masalah sendiri. Iya. Untuk itu saya memberikan applause ya buat Bu Ririn Ya, terima sama kasih. Bu Ani. Semoga adanya coaching ini bisa menjadikan coaching yang lebih baik lagi nanti selanjutnya dan selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Ririn, Bu Ani. Terima kasih sama-sama Bu Mika. Iya.
Demikian tadi praktik coaching dari kelompok kami. Semoga apa yang kami praktikan bisa memberikan nuansa positif bagi guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.